Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Nopal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0491536191. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke, berikut soalnya. Untuk tugas ketiga ini sama seperti tugas praktikum kedua yang kemarin, hanya saja bedanya di sini kita harus merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Merefaktor sendiri itu adalah kita memisahkan fitur-fitur menjadi beberapa view komponen dan view template. Refactoring sendiri dilakukan untuk meningkatkan keterbacaan kode, memudahkan pemeliharaan, serta memungkinkan komponen digunakan kembali tanpa mengubah struktur atau fungsi aplikasi. Oke, berikut untuk struktur proyeknya yang sudah saya buat ya, sesuai yang ada di contoh soal. Ada indeks, aset, ada data untuk menyimpan data JSON-nya, lalu ada JS untuk menyimpan logika dari pemrogramannya yang bisa menjadi komponen, dan service untuk menyimpan API-nya, dan ada template untuk tampilan HTML-nya. Ini sesuai. Template loader juga di sini saya tambahkan untuk meload template dari HTML ini. Lalu kita ke FJS. Sini untuk menjaga keteraturan kode, saya memisahkan tampilan dan logika ke dalam beberapa komponen. Setiap fitur ini memiliki komponen dan template tersendiri, sehingga lebih mudah dipelihara atau di-maintenance atau dikembangkan di kemudian hari. Untuk view komponennya kita buka stock table ini. Di sini saya menggunakan view komponen untuk membagi aplikasi menjadi beberapa bagian yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Untuk stock table ini untuk bagian ini ya, halaman stock manager, lalu ada do tracking JS ini untuk ini juga sama, saya menggunakan view komponen juga. Lalu untuk view template kita buka stock table HTML ini, kodenya template ID TPL stock, dan juga untuk halaman trackingnya ini HTML juga atau template. Jadi antara logika, fungsi logikanya, lalu yang halaman, tampilan halamannya dipisah ya. Oke, lalu kita jalankan kodenya. Kita ini indeks, lalu klik kanan. Di sini saya menggunakan extension dari web server. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Atau dashboardnya ada dua halaman. Pertama untuk stock manajernya, yang kedua adalah trackingnya. Kita coba ke halaman stock manager dulu. Nah, di sini halaman ini menampilkan daftar stok manajer yang terdiri dari kode mata kuliah. Di sini ada judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, aksi untuk mengedit dan menghapus, serta ada form untuk menambahkan data manajer di sini. Ada juga filter berdasarkan UPBJJ, short dan reset filter, lalu ada checklist box di sini, sama seperti tugas 2 kemarin ya. Menampilkan data ini saya menggunakan list rendering ya, dengan direktif before. Untuk kodenya ini kita ke stock tabel HTML ini. Lalu untuk filter berdasarkan UPBJJ ini, data yang ditampilkan akan otomatis sesuai pilihan pengguna. Kalau kita pilih Jakarta, dia akan menampilkan mata kuliah yang hanya tersedia di UPBJJ Jakarta. Tambah besar sama. Untuk kodenya di sini HTML dulu. Ini kodenya untuk filter UPBJJ. Nah, untuk JavaScript-nya di sini ini filter stock di sini. Lalu di sini saya akan coba tambahkan data. Lalu muncul ini menggunakan add model. Untuk datanya di sini sudah bertambah ya. Yang kita tambahkan data adalah pemrograman berbasis web. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan data baru dan sistem melakukan validasinya sederhana sebelum data disimpan ya. Untuk kodenya kita ke JavaScript. Nah, ini metodenya adalah tambah data di sini ya. Lalu untuk
validasinya ini if is form kode ini validasinya. Lalu kita ke stok table HTML nya. Nah, ini untuk event dari keyboardnya. Nah, untuk event keyboard itu ketika user menekan tombol enter pada form ini ya, ketika user mengisi form ini sama tadi. Nah, hanya dengan menekan tombol enter di keyboard, maka data bahan ajar yang baru dia langsung ditambahkan tanpa harus kita mengklik tambah data ini. Selanjutnya kita akan coba fitur edit atau update ya di sini. Sebelumnya untuk yang pemrograman berbasis desktop tadi sudah kita tambahkan, berhubung kuantitinya 0 dan safety-nya 0, lalu statusnya kosong jadi kita coba update atau edit ini. Kita simpan. Oke, di sini sudah muncul untuk quantity dan safety stoknya dan statusnya berubah menjadi menipis. Nah, untuk kodenya sendiri itu ada di ini ya, kode untuk edit atau update datanya, dan yang ini untuk save-nya, untuk menyimpan hasil edit atau perbaruannya. Lalu kita coba hapus data di sini. Tadi kita sudah edit, kita hapus. Nah, sebelum data dihapus, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada user ya. Sini saya menggunakan alert masih. Apakah Anda yakin ingin menghapus pemrograman berbasis desktop ini? Oke. Nah, untuk notifikasi yang ini saya menggunakan app modal, nanti saya jelaskan. Oke, untuk pemrograman berbasis desktop sudah hilang ya, atau sudah terhapus. Untuk kodenya kita ke stok table JavaScript. Ini ya kodenya, data, lalu ini untuk konfirmasinya yang menggunakan alert tadi. Nah, ini untuk app modalnya. Nah, lalu untuk status ini, status stok itu ditampilkan secara otomatis berdasarkan perbandingan quantity dan safety stock ya. Untuk kodenya sendiri ada di status batch ini ya. Nah, ini untuk tools dari datanya. Sini menggunakan computer ya. Nah, komputer sendiri di sini berfungsi untuk ketika user memilih filter seperti BPJJ, memilih kategori, mencentang stok menipis atau memilih sort, maka filter stok akan otomatis menghitung ulang data yang harus ditampilkan. Jadi kita tidak perlu memanggil fungsi secara manual lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba ini status super atau tool it catatan ya, sesuai yang ada di soal tadi ini. Ketika kursor atau kursor mouse ini mengarahkan ke status ini, maka dia akan muncul status stok sistem yang menampilkan catatan tambahan melalui tooltip ya. Seperti ini. Untuk menipis ini, untuk teks catatan ini dia mengikuti dari file dummy yang diberikan ya, ada di JSON. Untuk kodenya, oke, untuk kodenya ini HTML, item catatan HTML ya, atau hover status atau bisa disebut juga tooltip ya. Oke, kita akan coba reset builder. Oke, sudah seperti ini. Coba kita klik reset, dia akan kembali ya tanpa refresh halaman. Nah, lalu kita balik ke dashboard dan kita ke halaman tracking delivery order atau DO, halaman DO. Nah, kurang lebih seperti ini halaman DO yang sudah saya buat ya. Di sini ada kolom pencarian untuk mencari nomor DO atau NIM-nya. Di sini ada reset filter, ada tombol back ke dashboard juga di sini, dan di sini ada form untuk menambahkan delivery order baru gitu ya. Ada name, ada nama, ada pilihan dengan drop down di sini. Nah, untuk halaman tracking order sendiri itu digunakan untuk mengelola dan memantau pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa ya. Kita coba dulu untuk mengisi, untuk menambahkan data baru di sini. Akan muncul status paketnya di sini. Oke, untuk nomor DO-nya masih sama ya, 01 di sini. Lalu untuk tanggal kirimnya ini mengikuti local date ya, local date dari browser. Nanti kodenya saya lihatkan. Coba DO, ada alert di sini. Oke, sini sudah muncul ya. Untuk nomor DO-nya di sini 2000 DO 2026-01. Kita coba lagi. Nah, oke, sudah sesuai ya. Nomor DO-nya tergenerate secara otomatis di sini. Lalu kita ke kodenya. Nah, ini saya sudah menggunakan komputer di sini. Lalu kita coba untuk fitur pencarian di sini. Kita tambahkan data baru di sini. Oke, sekarang ada 3 data di sini. Kita coba cari dengan name copy saja. Lalu kita cari. Oke, maka akan muncul name yang baru kita tambahkan tadi. Lalu kita coba untuk nama
DO ya. Bookname sudah tadi, untuk nomor DO nya sekarang. Oke, ini juga muncul ya, DO 2026 002. Untuk kodenya ini, untuk kodenya kayak apa, enter cari DO. Lalu untuk fungsi logikanya ada di JavaScript, ini cari DO. Dan juga di sini user dapat menghapus pencarian menggunakan tombol escape ya di keyboard. Seperti itu. Coba lagi. Ini dengan menggunakan tombol escape dia akan terhapus semuanya. Untuk kodenya ada di HTML, di tracking HTML. Ini escape, press cari. Lalu untuk fitur selanjutnya di sini adalah progres pengiriman. Di sini pengguna atau user dapat menambahkan riwayat perjalanan pengiriman secara bertahap ya, atau status pengirimannya udah sampai mana. Misalnya ini ya, kita coba yang DO001 ini, kita tambahkan keterangan prosesnya, kita tambahkan progres ini, maka dia akan memunculkan status terbaru ya, mengikuti local time. Untuk local time-nya di sini sesuai ya. Untuk kodenya, ini kodenya kan untuk waktu otomatis seperti yang tadi ya, yang kita buktikan. Ini untuk kodenya itu di tracking.js, lalu untuk riwayat push waktu new date nih, itu local string id. Lalu kita di sini akan membuktikan voucher ya. Pertama kita coba voucher yang di halaman stok manager dulu. Sebenarnya untuk checkbox di sini saya menggunakan voucher ya. Untuk menipis atau kosong maka akan muncul up modal sini ya. Ada 2 item stok yang baru di order ya, karena ada 2 status yang menipis di sini. Nah untuk voucher ini kodenya ada di ini ya, warning only. Nah voucher warning only sendiri ini digunakan untuk memantau perubahan checkbox stok menipis ya. Ketika filternya diaktifkan, sistem akan menghitung jumlah stok yang perlu dilakukan reorder dan menampilkan informasi kepada user melalui modal atau add modal. Lalu kita coba voucher yang ada di tracking DO ya. Untuk voucher yang di tracking DO adalah ini ya, dia memantau perubahan pada array daftar DO menggunakan opsi deep true deh. Ketika terdapat data deliver order atau DO baru atau perubahan data di dalam array, voucher ini akan memperbarui tampilan daftar DO secara otomatis sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi terbaru ya. Contohnya ini, dengan fungsi voucher ini maka dia menambahkan daftar DO baru tanpa refresh halaman ya. Kebetulan untuk kode di sini saya menggunakan 2 voucher pada halaman do tracking ini. Yang pertama itu saya butuh paket ini untuk memantau perubahan paket yang dipilih pengguna. Lalu yang daftar DO ini yang tadi ya, untuk memperbarui perubahan data DO dan memperbarui tampilan daftar secara otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman ya. Oke, untuk pembuktiannya mungkin saya rasa sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya, perbedaan utama antara tugas 2 dan tugas yang sekarang atau tugas 3 ini, kita untuk petugas yang sekarang melakukan refaktor kode dengan memisahkan template nih ya. Template-nya HTML dan logikanya di sini komponen ke dalam beberapa komponen Vue.js ya, yang lebih kecil sehingga struktur proyek menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Untuk tugas 3 seperti itu kurang lebih tujuannya. Baik, dengan ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.